kita akan belajar topik yang seru dan sering muncul di soal matematika, yaitu trigonometri dasar. Yuk, kita mulai. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Fokus utama kita adalah segitiga siku-siku. Jadi, kalau kamu sudah paham teorema Pythagoras, rasio, dan kesebangunan segitiga, kamu siap belajar trigonometri. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus trigonometri, ada 3 hal penting yang harus kamu pahami terlebih dahulu. 1. Teorema Pythagoras. 2. Rasio atau perbandingan. 3. Kesebangunan segitiga. Pertama, teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi miring. Kedua, rasio adalah perbandingan antara dua besaran. Contohnya, jika tinggi penggaris adalah 3 cm dan bayangannya 6 cm, maka tinggi pohon dengan bayangan 600 cm adalah 300 cm. Yang terakhir, kalian juga perlu mengingat konsep kesebangunan segitiga. Dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangun jika ketiga sudut pada segitiga sama besarnya, atau ketiga sisi segitiga sebanding, mempunyai nilai rasio yang sama. Di sini terdapat 2 buah segitiga, yaitu segitiga MNO dan segitiga QRS. Keduanya merupakan contoh segitiga yang terbangun. Mari kita lihat panjang sisi-sisinya. Pada segitiga MNO, panjang sisi-sisinya adalah MN sama dengan 4 cm, NO sama dengan 3 cm, dan MO sama dengan 5 cm. Pada segitiga QRS, panjang sisi-sisinya adalah QR sama dengan 8 cm, RS sama dengan 6 cm, dan QS sama dengan 10 cm. Jika kita bandingkan, ternyata QR dan MN memiliki perbandingan 8:4 sama dengan 2. Untuk siap mempelajari perbandingan trigonometri, kalian perlu mengingat teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana AB merupakan sisi miring, AC merupakan sisi samping, dan BC merupakan sisi depan. Sin A kuadrat sama dengan demi, cos A kuadrat sama dengan sami, dan tan A kuadrat sama dengan desa. Sudut istimewa adalah sudut-sudut seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Agar lebih mudah menghafal, yuk bernyanyi bersama. Nilai sudut-sudut istimewanya, bukalah jemari tangan kirimu saja. Tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Aturan sinus menyatakan bahwa dalam setiap segitiga berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan ini berguna untuk mencari sisi atau sudut yang belum diketahui ketika 2 sudut dan 1 sisi diketahui, atau 2 sisi dan 1 sudut, bukan sudut apit. Dari 2 sudut itu, kita dapat memperoleh C per sin C sama dengan B per sin B. Kemungkinan unsur yang diketahui tersebut adalah 1 sisi sudut, 2 sudut sisi sudut, 3 sisi sudut. Untuk memahami aturan kosinus, perhatikan gambar berikut ini. Unsur yang diketahui pada segitiga ABC tersebut adalah panjang 2 sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Perhatikan segitiga ABC berikut. Sehingga
pada gambar segitiga ABC diperoleh. Sekarang perhatikan BC kuadrat sama dengan CD kuadrat tambah BD kuadrat. Diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos theta. Sehingga dengan cara analogi diperoleh hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali cos gamma dan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kali cos beta. Ketiga persamaan terakhir ini disebut dengan aturan kosinus yang berlaku untuk setiap segitiga yang dapat ditulis dengan yang pertama A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali cos B. Ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kali cos C.